Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Mahaba dengan NIM 221031204. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar metodologi penelitian dengan judul Konsep Lean Manufacturing pada IKM Studi Kasus Industri Packaging. Dengan latar belakang sendiri, persaingan global menuntut efisiensi dan kualitas yang tinggi. Teori TPS tentang efisiensi dan penggunaan pemborosan menjadi dasar bagi berbagai pendekatan modern untuk meningkatkan produktivitas industri seperti lean manufacture. Lalu dengan subjeknya sendiri itu terdapat beberapa tantangan. Yang pertama ada penumpukan bahan baku atau WIP, lalu waktu tunggu yang tinggi antar proses, dan waste bahan baku yang berupa kertas dan plastik. Dengan data pendukung di sebelah kanan itu dari sumbernya itu satu data di GenPLB 3, di mana untuk urutan pertama waste itu terdapat kertas dan kedua itu di plastik. Lalu ada biaya produksi meningkat akibat inefisiensi dan daya saing yang turun. Pusat masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana tingkat adopsi dan pemahaman konsep lean manufacturing di IKM, lalu tantangan utama yang dihadapi oleh IKM, dan bagaimana strategi optimal untuk menerapkan lean manufacturing yang sesuai dengan keterbatasan SDM IKM. Tujuan penelitiannya menganalisis tingkat adopsi dan pemahaman konsep lean manufacturing pada IKM, lalu tantangan utama dalam penerapan lean manufacturing, dan mengetahui strategi optimal implementasi lean manufacturing untuk IKM. Tujuan pusaka konsep lean manufacturing. Yang pertama ada dari definisi sendiri, ada filosofi manajemen dari Toyota Production System, yang fokusnya pada pengurangan seven waste dan menciptakan nilai lebih dengan sumber daya sedikit. Dengan sejarah sendiri itu pertama dikembangkan Toyota pasca Perang Dunia Kedua, lalu istilah lean itu diciptakan oleh John Krafcik di tahun 1988 dan dipopulerkan oleh Womack dan Jost di tahun 1996. Ada literatur review hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan kerangka kerja PICOS yang menurut Rahmawati itu alat yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan penelitian, khususnya dalam tinjauan pustaka sistematis. SLR adalah tinjauan pustaka yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintetis hasil penelitian sebelumnya. Dengan contoh pada artikel pertama, menggunakan kerangka PICOS ditambah kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu untuk artikel pertama itu berhasil mengkombinasikan lean dengan simulasi untuk memvalidasi hasil sebelum implementasi penuh. Dengan kekurangannya, fokus penelitian terbatas pada cycle time tanpa membahas aspek kualitas dan aspek produksi. Lalu ada Fosware Analysis, di mana Fosware ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat peta berdasarkan jaringan, data jaringan, dan visualisasi dan eksplorasi peta. Fungsi utamanya ada 3, yaitu network visualisasi, overlay, dan density. Di mana network itu menunjukkan cluster, overlay menunjukkan waktu, dan density menunjukkan tinggi rendah dari artikel-artikel yang sudah dikumpulkan dari Scopus. Lalu ada jenis pemborosan yang dapat disingkat downtime, yaitu defect, produk cacat, overproduksi, produksi berlebih, waiting, waktu tunggu, non-utilized talent yang tidak termanfaatkan, lalu ada transportasi, ada inventory, ada motion yang tidak efisien, dan extra processing pemborosan yang berlebih. Metodologi penelitian itu dapat dilihat dibagi menjadi 3 dari awal sampai akhir dengan kerangka kerja. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, observasi dan wawancara, lalu pengumpulan data, time study dan dokumentasi, lalu analisis data bisa menggunakan FSM, PAM, WAM, root cause analysis, dan usulan perbaikan 5S dan standardized work. Lalu validasi pembahasan dengan hipotesis root causes itu penumpukan WIP, waste karton tinggi, dan waktu tunggu lama. Metode pengumpulan dan pengolahan datanya itu pertama metodenya ada observasi di lapangan dan wawancara semi terstruktur, dan pengolahan datanya menggunakan value stream mapping. Lalu ada PAM, ada waste assessment model, dan root cause analysis menggunakan fishbone diagram. Ada usulan perbaikan dan expected result. Di sini ada implementasi 5S, yaitu seri, ada Seiton, Seiso, Seiketsu, Seisuke, lalu ada standardized work, standar operasi kerja, work instruction, lalu ada perbaikan operasional, perbaikan administratif, dan perbaikan strategis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.